Gantian baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi tabarru'an wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala awdahtu fi hadzal masjidi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah syahadata an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad dalalati alal huda wal khairi ibtigha'a wajhillahi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdian bila misal falakal hamdu walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa karamatihi fi umuri dunya wa dunyana amin. Amin. Ilang qol wa innama syarful ilmi. Benar? Iya, Mas. Wa innama kalau bahasa Indonesianya itu hanya saja innama. Wa innama hanya saja. Kalau Jawanya angin pasti ini. Wa innama hanya saja syarful ilmi. Syaraful ilmi kemuliaan ilmu. Wa innama syaraful ilmi kemuliaan ilmu. Likaunihi itu karena adanya ilmu. Likaunihi karena adanya ilmu. Wasilatan adalah wasilah. Wasilah itu perantara. Wasilatan adalah perantara. Perantara itu kepanjangan tangan. Wasilatan adalah perantara ilat taqwa kepada ketakwaan atau menuju ketakwaan. Ilat taqwa menuju ketakwaan atau kepada ketakwaan. Takwa. Alladzi rupanya takwa alladzi yastahiqu alladzi yang berhak. Yastahiqu yang berhak.
Alladzi rupanya takwa. Tidak usah diartikan, tidak apa-apa. Isi mausul itu namanya kalau dalam ilmu nahwu, yang artinya. Yastahiku yang berhak. Siapa orang yang punya ilmu, bihi dengannya ilmu, dengannya takwa, karena ketakwaan tadi berhak atas apa? Atas al-karomata, karomah, kemuliaan. Al-karomata terhadap kemuliaan, terhadap itu maf'ul. Kalau bahasa Jawa. Al-karomata terhadap ketakwaan. Indallahi di sisi Allah. Indah itu di sisi Allah. Indah di sisi Allah. Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala yang maha tinggi. Wasa'adata dan juga kebahagiaan. Al-abadiyata yang abadi, maksudnya di akhirat nanti masuk surga. Nah, kenapa kok ilmu itu dikatakan sebagai hal yang paling mulia? Karena dengan ilmu itu kita itu bisa menuju perantara kepada ketakwaan. Nah, untuk bisa mencapai ketakwaan, takwa itu yang menjalankan semua yang Allah perintahkan. Nah, untuk menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu kita harus mengetahui dulu apa yang diperintah, apa juga yang dilarang. Sehingga pengetahuan semacam itu, tahu kepada hal yang diperintah dan yang dilarang itu adalah perantara menuju ketakwaan tadi. Nah, perantara tadi itu dalam kehidupan kita disebut dengan ilmu. Sehingga ilmu itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mulia ketika seseorang mendapatkan suatu ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja yang ujungnya menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Intinya sesimpel itu takwa. Cuman yang perlu kita ketahui adalah apa sih yang dilarang, apa sih yang diperintah oleh Allah. Nah, itu yang cukup rumit. Kenapa? Karena yang dilarang dan juga diperintah kadang kalau yang umum-umum itu gampang, tapi yang lain seperti hak-haknya tetangga. Nah, kita pasti hidup bertetangga, itu punya haknya juga yang wajib untuk kita tunaikan, kita laksanakan sebaik mungkin. Nah, larangannya juga begitu, tidak boleh sampai arah sana. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Lanjut, kamakila li Muhammad bin Hasan. Kamakila sebagaimana dikatakan. Kamakila sebagaimana dikatakan li Muhammad bin Hasan. Kepada Muhammad bin Hasan. Itu namanya orang, dosa diartikan li Muhammad bin Hasan. Namanya orang itu Ibni Abdillah. Bin itu ada kata bin, ba sama nun, itu singkatan dari Ibnun. Nah, cuman disingkat karena untuk memperingkas jadinya bin. Ya, bin itu putranya. Ibnun, anak. Ibnun, anak. Bin itu anak. Bin Hasan ibni Abdillah. Anaknya Pak Abdullah. Apa yang dikatakan syi'run, satu syair. Nah, ini kita sudah masuk kepada syair-syair dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa unwanun li kullil mahamidi
kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunja min jami'is syada'idi. Nah, itu adalah syairnya. Kita artikan dulu. Ini syair tentang apa sih ilmu itu dan apa sih gunanya ilmu itu dan ilmu apa yang perlu kita pelajari dulu dan gunanya itu apa. Nah, ta'allam, belajarlah. Ajar, ta'allam, ajar. Ta'allam itu sebenarnya syi'run itu. Belajarlah, ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Zainun, adalah perhiasan. Zainun adalah perhiasan. Zainun itu artinya perhiasan. Li ahlihi, bagi yang memiliki ilmu, bagi pemiliknya, gitu simpelnya. Li ahlihi, bagi pemiliknya. Pemiliknya. Zainun adalah perhiasan, li ahlihi, bagi pemiliknya. Wa fatlun, dan juga keutamaan. Wa fatlun, dan juga keutamaan. Keutamaan, wa fatlun, dan juga keutamaan. Wa fatlun, dan keutamaan. Wa unwanun, dan juga tanda. Tanda atau alamat, tanda aja. Wa unwanun, dan tanda. Likulli, bagi setiap. Likulli, bagi setiap. Al-mahamidi, hal-hal terpuji. Likullil mahamidi, terhadap setiap hal-hal yang terpuji. Likullil mahamidi. Kenapa kok harus belajar? Karena belajar itu dan pasti akan mendapatkan ilmu. Mau belajar apapun, pasti itu akan mendapatkan ilmu. Mau belajar lewat buku, bacaan, bisa belajar lewat guru, dengan gurunya. Seperti sekarang ada gurunya, ada yang belajar. Mau belajar lewat HP juga bisa, lewat YouTube juga bisa. Nah, semua itu akan melahirkan yang namanya ilmu. Ilmu apa saja? Mau ilmu kayak gini, ilmu bahasa Arab, mau ilmu matepak, mau matepak misalnya pengen buat bola, sagilana nyaman, buat bola, tak kira letuk-letuk, acur lewat YouTube. Pasti akan melahirkan sebuah ilmu. Nah, kenapa kok akan seperti itu? Nanti ujungnya, kalau sudah mendapatkan ilmu, ilmu tadi akan menjadi perhiasan bagi pemilik. Nah, apa maksudnya perhiasan? Yang bisa dirasakan itu mudah. Misalnya Irul itu punya ilmu spesialis, misalnya ilmu yang ilmu bisa agabai bangunan, punya ilmunya nih Irul, dengan budget yang minimal tapi bisa melahirkan karya yang sebagus mungkin. Nah, Irul punya ilmunya. Nah, Irul ini pasti ionceng kemana-mana, agabai bangunan. Tapi berbeda ketika yang lain tidak bisa. Misalnya saya tidak bisa agabai bangunan, tak bisa bangun apa-apa, tak tahu ilmuna. Pasti saya itu tidak akan ionceng, tak kira disoro alako tentang pembangunan. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Nah, karena itu sekolah tentang bangunan, sekolah tentang jalan, matepak jalan misalnya, aspal peraspalan, tahu ilmunya, maka diundang untuk memberikan karya ilmunya itu bisa dituangkan melalui karya-karya tadi. Nah, hal itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Nah, apalagi kalau
sekarang kita belajar tentang ilmu-ilmu agama, maka itu akan mencapai sebuah keutamaan tertentu yang lebih bagus lagi, yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu agama pasti tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dan juga hubungan kepada kemasyarakatan. Bagaimana akhlak kita bisa terpuji cara-caranya. Dan juga nih, wa unwanun likullil mahamidi. Dan orang yang punya ilmu tadi pasti tahu kalau misalnya ada di masjid, tidak boleh nyator nying-ranying. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau tidak tahu, ya pasti nyator nyaring. Aku di masjid, gurau di masjid. Nah, itu karena tidak tahu. Berbeda dengan kalian yang sudah tahu. Kalau sudah tahu apa? Kalau di masjid diam, iktikaf, baca Al-Quran, ngaji. Nah, itu gunanya punya ilmu. Nah, sehingga orang yang punya ilmu seperti tadi akan melakukan hal-hal yang terpuji yang lain. Nah, gitu. Sehingga ilmu tadi itu bisa menjadi perhiasan baginya dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oke. Wakun mustafidan. Wakun dan jadilah kamu. Wakun dan jadilah kamu mustafidan. Wakun dan jadilah kamu mustafidan mengambil faedah. Mustafidan mengambil faedah. Kulla yaumin, tiap hari. Kulla setiap, yaumin hari. Kulla setiap, yaumin hari. Ziyadatan terhadap tambahan. Terhadap tambahan ziyadatan. Minal ilmi, dari ilmu. Tambahan dari apa? Tambahan dari ilmu. Minal ilmi, dari ilmu. Wasbah, dan berenanglah. Dan berenanglah fi buhuril fawaidi, fi buhuri, di buhur itu samudra. Tahu samudra ya? Laut samudra itu, lautan itu ada di tengahnya lagi, samudra namanya, buhur. Samudra itu, tasik maksudnya itu. Lautan al-fawaidi, faedah. Lautan faedah. Nah, kita diperintahkan oleh Imam Az-Zarnuji untuk selalu menambah ilmu tiap hari, sedikit, lama-lama banyak, jadi bukit lama-lama. Nah, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan sampai gara-gara libur malah tidak ngaji. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini buktinya libur, terus libur, main kopean, malam tedung maghrib. Tak ngaji dah. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus menambah ilmu bagaimanapun, dimanapun tempatnya. Itu katanya Imam Az-Zarnuji. Kenapa? Agar kita itu bisa berada di tempat-tempat faedah. Agar kita itu bisa punya banyak faedah. Kenapa? Karena sudah banyak ilmu yang didapat. Begitu. Paham? Paham? Rabbi fanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.